Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah singkat tentang kisah penjual gula merah. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like untuk dapat membantu pertumbuhan channel ini. Dan juga tekan tombol subscribe serta bel notifikasi untuk selalu mendapat update video-video terbaru dari saya. Untuk memperoleh manfaat penuh dari video ini, Anda sangat dianjurkan untuk menonton video ini sampai selesai. Dan juga untuk mengecek kolom deskripsi dan menonton video-video lain dari channel ini. Alkisah, seorang lelaki miskin menjual gula merah yang dibuat istrinya ke kota. Istrinya selalu membuat gula merah dengan bentuk bulat dan beratnya 1 kilogram. Dia selalu menjual gula merah itu ke salah satu toko dan membeli kebutuhan-kebutuhan harian mereka untuk sekedar makan. Suatu ketika, pemilik toko itu curiga dengan berat gula merah itu dan dia pun menimbangnya. Ternyata beratnya tidak sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Tangannya gemetar dan dadanya terasa seperti ingin meledak. Jadi selama ini dia membohongiku, berapa banyak kerugian yang aku alami. Dasar penipu, teriaknya di dalam hati. Karena perasaan kesal yang sudah tidak tertahankan, pemilik toko dengan emosi pergi untuk mendatangi lelaki miskin penjual gula tersebut dengan membawa gula merahnya. Kemudian ia berkata, "Kamu telah menipu saya. Kamu bilang gula ini beratnya 1 kilogram, ternyata hanya 900 gram saja." Teriak si penjual toko. Lelaki miskin itu kemudian menundukkan kepalanya dan berkata, "Kami orang miskin. Kami tidak punya timbangan di rumah. Kami membeli beras di toko Bapak seberat 1 kilogram. Dan itulah yang kami jadikan timbangan untuk menimbang gula merah yang ada di tangan Bapak tersebut." Seperti kisah ini, di dalam kehidupan, apa yang kamu berikan itulah yang akan kamu dapatkan. Hal ini berlaku untuk segala hal di dalam kehidupan kita, baik yang menyangkut diri kita sendiri atau untuk hal-hal yang berkaitan dengan orang lain atau lingkungan sekitar kita. Ukuran yang kamu terapkan, baik untuk dirimu atau untuk orang lain, akan berpengaruh terhadap hal-hal yang akan kamu terima kembali di dalam hidupmu. Termasuk dalam konteks diri kita sendiri. Kita ambil contoh dalam hal latihan meditasi. Seberapa banyak waktu atau perhatian yang kita berikan, sebanyak itulah hasil yang akan kita dapatkan. Jika Anda jarang dan malas dalam berlatih meditasi, maka akan sulit untuk dapat merasakan hasil dari latihan meditasi Anda tersebut. Dan sulit untuk Anda dapat meningkatkan kesadaran Anda. Anda harus ingat bahwa segala sesuatu di dalam hidup harus diusahakan dan harus dilatih. Semakin sering Anda melatih suatu skill dengan cara yang benar tentunya, semakin skill Anda tersebut meningkat. Meditasi juga sama. Berapa banyak waktu yang Anda sudah luangkan untuk bermeditasi? Apakah Anda lebih banyak menghabiskan waktu bermedsos dibandingkan berlatih meditasi? Atau apakah pikiran Anda lebih banyak mengawang ketimbang memiliki pikiran yang sadar penuh atau mindful akan segala kegiatan yang sedang kita lakukan di saat ini? Jika demikian, maka jangan Anda mengharapkan hasil yang besar dari latihan Anda yang masih sedikit itu. Semakin sering Anda berlatih, semakin banyak waktu yang Anda luangkan untuk berlatih meditasi, semakin besar pula manfaat yang akan Anda terima dari latihan Anda tersebut. Begitu pula dengan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jika takaran yang kita berikan pada diri kita sendiri tidak sesuai dengan yang sudah kita janjikan pada diri kita, maka kita sedang berbuat ketidakadilan pada diri kita sendiri. Akibatnya, pikiran bawah sadar kita akan selalu mengingat hal ini. Misalnya, kita sudah berjanji pada diri kita supaya hari ini dapat berolahraga atau berlatih meditasi misalnya. Tetapi karena malas, atau karena kita terdistraksi dengan hal lainnya, kita tidak jadi berolahraga. Ini artinya kita sudah menipu diri kita sendiri. Ingat, ukuran yang Anda berikan tersebut tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Dan hal ini membuat kita lebih sulit untuk dapat menepati janji kepada diri kita sendiri di masa mendatang. Sebagai akibatnya, akan lebih sulit bagi kita untuk dapat melakukan olahraga di masa yang mendatang. Apa yang kamu berikan atau apa yang kamu lakukan, itulah yang akan kamu dapatkan.
Hal yang sama juga dapat diterapkan perihal hubungan kita dengan orang lain atau dengan lingkungan kita. Jika kita berharap mendapat perlakuan yang baik dari orang lain, maka kita harus mulai banyak bersikap baik kepada orang lain. Jika kita tidak suka melihat orang yang mukanya galak atau cemberut, mulailah dengan memberikan gestur dan wajah yang ramah pada orang lain. Jika kita ingin dihargai dan dihormati, mulailah bersikap sopan pada orang lain. Dan yang terlebih penting adalah hargai dan hormati diri Anda sendiri. Belajar untuk menepati janji kepada diri Anda sendiri. Mulailah segalanya dari diri kita sendiri. Karena kita hanya dapat merubah diri kita, dan mustahil rasanya jika kita mencoba merubah orang lain agar sesuai dengan keinginan kita. Jika kita berharap diperlakukan adil dan dihormati oleh orang lain, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan adil. Tentunya tidak mungkin kita dapat memperlakukan orang lain dengan adil jika kita tidak terlebih dahulu memperlakukan diri kita sendiri dengan adil. Mulailah dengan tidak ingkar janji atau tidak membohongi diri kita sendiri. Mulai belajar untuk menepati hal-hal yang sudah kita janjikan kepada diri kita sendiri. Tadi saya sudah memberi contoh dalam kasus berolahraga. Contoh lain di mana kita sering ingkar terhadap diri kita adalah saat kita seharusnya beristirahat atau meluangkan waktu untuk rehat dari pekerjaan kita. Tapi kita tidak menghargai diri kita dengan ingkar terhadap janji kita tersebut. Ini sering terjadi pada workaholic atau orang yang kecanduan bekerja. Karena merasa tanggung ingin menyelesaikan suatu pekerjaan atau terlalu ambisius akan sesuatu, kita jadi terus-menerus bekerja tanpa libur. Akibatnya tubuh dan pikiran kita semakin lemah dan akhirnya sakit. Ingatlah bahwa manajemen dan disiplin waktu sangatlah berdampak besar pada kualitas kehidupan Anda. Ini merupakan konsep yang sangat perlu untuk Anda semua renungkan dan sadari penuh, agar kehidupan Anda menjadi lebih berkualitas dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Jika ingin mendapat banyak kebaikan di dalam hidup, maka banyaklah berbuat baik kepada diri Anda sendiri dan juga kepada orang lain. Apakah yang dimaksud dengan berbuat baik kepada diri kita sendiri? Dan apa yang dimaksud dengan mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik? Silakan Anda tonton video saya sebelumnya tentang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Linknya terdapat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.